Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas jarak antara dua bidang. Dan ini pembahasan terakhir untuk bab dimensi 3. Ya. Untuk itu silakan diperhatikan, dan ini sekaligus contoh soalnya nanti di sini. Nanti kalian bisa pelajari dan dicermati. Baik, kita mulai saja. Jadi jarak antara dua bidang sejajar. Kalau tidak sejajar tidak bisa dicari jaraknya ya, tidak memiliki jarak. Berimpit itu memiliki jarak tapi 0. Perhatikan, ini ada bidang alfa dan ada bidang beta. Nah, jarak antara bidang alfa dan bidang beta yaitu panjang ruas garis AB ya, sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini ya, itu tegak lurus dengan bidang alfa dan juga dengan bidang beta. Nah, cara menentukannya, kita cari titik sembarang ya, dari bidang alfa salah satu, misalkan titiknya A. Nah, kemudian dari A itu tarik tegak lurus ya, sehingga nanti tegak lurus bidang alfa dan juga tegak lurus bidang beta. Nah, dan jaraknya adalah ruas garis AB. Nah, ini titik tembus masing-masing. Sekarang kita akan coba contoh soalnya yang langsung dihubus ya, sehingga untuk memudahkan memahaminya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 10 cm. Tentukan jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF. Nah, seperti biasa, langkah pertama kalian harus menggambar kubusnya dulu ya. Menggambar kubusnya, kemudian tentukan bidang-bidangnya ya. Ya, ini A, D, H, E ya. Ini bidang pertama. Kemudian yang kedua adalah A, B, A, B, G, F ya. Nah, berikutnya kita akan milih salah satu titik di bidang ADHE ini. Misal kita pilih titik A yang ada di sudut ya, depan ini. Maka kita tarik garis tegak lurus sehingga sampai menembus bidang BCGE dan ternyata dia di titik B. Nah, sehingga jaraknya adalah AB, ruas garis AB. Nah, itu cara menentukannya ya. Bisa juga DC, bisa juga HG, atau bisa juga EF. Nah, yang mana-mana ya. Jadi untuk menentukan jarak tersebut kita pilih satu titik B, bisa titik A, kemudian garis itu kita buat. Dengan demikian jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF adalah ruas garis AB, di mana AB ini adalah panjang rusuknya, berarti AB sama dengan 10 cm. Jadi jaraknya adalah 10 cm. Nah, itu ya, bisa dipahami ya, gampang kalau pahami. Baik, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini agak rumit ya. Namun kalau kalian perhatikan dengan baik, dengan saksama, insya Allah kalian akan bisa mengerti dan memahaminya. Kalaupun belum, bisa kalian putar berulang-ulang ya, tidak perlu di-download agar tidak banyak makan kuota. Jadi bisa diputar lagi sambil diperhatikan gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 8 cm. Tentukan jarak bidang AFH dengan bidang BGD. Nah, kalau masih seperti ini kan susah nih ya. Tapi untuk memudahkan seperti biasa, kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Ya. Ini kubusnya kita gambar. Nah,
Setelah kubusnya, kemudian akan kita gambar bidang-bidangnya. Ya, bidang-bidangnya itu kita gambar untuk memudahkan. Jadi bidang A, F, H, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua bidang B, G, D, ya, bidang B, G, D, ya. Nah itu ya. Nah, sehingga setelah itu kita akan tentukan salah satu titik dari bidang AFH ini yang akan kita tarik ke bidang BGD. Tapi kalau kita pakai titik-titik sudutnya ini, kita tarik ke bidang BGD, tidak akan tegak lurus nanti. Ya. Ini tidak tegak lurus. Kalau ke salah satu garisnya mungkin tegak lurus ini, nah, ini tegak lurus, tapi ke bidang tidak tegak lurus. EF juga begitu, tegak lurus. Ya. Ke garisnya tegak lurus, tapi ke bidang tidak. Jadi juga maka lebih mudah kita pilih titik di tengah ini, tengah AFH. Nanti bisa kita tarik ke tengah juga. Sehingga kita. Nah, caranya kita buatlah bantuannya dulu untuk menentukan titik tengah FH, yaitu kita potongkan diagonalnya. FH kan diagonal, maka kita potongkan dengan EG, sehingga ketemu titik tengah-tengahnya. Karena ini perpotongan diagonal. Ya, jadi kita beri ya, setiap titik yang kita ketemukan kita beri nama untuk memudahkan dalam perhitungan. Kita beri nama titik ini titik I. Ya. Sehingga nanti dari TI itulah kita tarik ke bidang BGD ke tengah. Kalau dia ke tengah maka kita tarik ke tengah-tengah juga ya, tengah-tengah garis nanti kita buat dulu garisnya. Nah, kita juga bantuan sama perpotongan diagonalnya, jadi BD dengan AG. Ini untuk menentukan titik tengah BD itu tadi. Nah, kemudian kita beri nama juga titik yang kita temukan ini. Kita beri nama titiknya ini adalah titik L. Ya. Selanjutnya dari L kita tarik garis ke titik G. Nah, sebagai nanti tempat perpotongan jaraknya ya. Kita tarik garis L ke G. Ya. Nah, sehingga berikutnya tinggal kita tarik garis untuk menentukan jaraknya I ke garis LG itu yang tegak lurus. Kita buat ya, tegak lurus garisnya dari titik I memotong LG dan sekaligus itu juga memotong bidang BGD ya. Nah, gitu. Kita menemukan titik lagi sebagai titik tembusnya ya, dipotongnya. Kita beri nama titiknya itu adalah titik M ya. Nah, sehingga jarak bidang AF dengan BGD adalah luas garis IM. Nah, BGD dengan apa adalah luas garis IM. Nah, sekarang bagaimana nanti cara menghitungnya? Ya, kita gunakan segitiga GIL karena IM itu terletak pada segitiga GIL. Walaupun IL-nya belum tahu, maka kita gambar dulu, belum kelihatan tadi ya, kita gambar dulu biar kelihatan segitiganya. Sehingga nanti kadang begitu, segitiganya belum kelihatan salah satu sisinya, kita gambar dulu. Nah, sehingga sekarang terbentuk segitiga GIL. IM itu adalah merupakan jarak dari bidang AFH dan BGD dan juga merupakan tinggi dari segitiga itu dengan alas GL tadi itu. Karena nanti kita akan menggunakan luas segitiga untuk menghitung IM itu. Ya. Nah, ya. Jadi IM itu tinggi segitiga GIL dengan alas GL. Ya. Nanti satu lagi kita gunakan jika itu ya. Jika tingginya segitiga GIL tingginya pakai GI, alasnya adalah IL. Atau sebaliknya, jika tingginya IL, alasnya adalah GI atau IG. Hingga dua rumus itulah nanti akan kita jadikan satu untuk menghitung menemukan IM. Ya, untuk menentukan IM. Nah, untuk memudahkan juga,
segitiga GIL kita gambar di luar. Ya, kita gambar di luar. Karena nanti kita akan cari luasnya untuk menentukannya. Ya. Digunakan luas segitiga GIL. Kita gambar dulu. Nah, ini di sini ya. GIL ya, dan itu titik potong M tadi itu. Maka kalau alasnya kita gunakan GL, maka tingginya IM. Kalau nanti, untuk dari luasnya nanti ya, alasnya adalah IL, maka tingginya GI. Itu kan yang penting tegak lurus. Kan? Tinggi itu kan tegak lurus dengan alasnya. Atau sebaliknya, kalau alasnya nanti adalah GI, walaupun di atas itu sebagai alasnya, maka tingginya adalah IL. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita gunakan rumus luas segitiga. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya rumus segitiga luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah sekarang yang pertama, setengah kali GL sebagai alas yang miring itu, tingginya IM. Nah itu kan tegak lurus, IM tegak lurus dengan GL. Sama juga dengan setengah GI. Nah GI itu sebagai alasnya, maka IL itu sebagai tingginya, ya, setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang tinggal kita tentukan masing-masingnya. Kalau IM kan memang yang kita cari. IL ya, itu kan sama dengan tinggi dari ini BF, AB juga kan, sampai 8. Ini rusuknya. Dari alas sampai atasnya itu. Jadi 8 cm. Jadi IL itu 8 cm. Kemudian GI. GI itu adalah setengah EG, setengah dari diagonal EG. Nah, kita tahu kalau diagonal itu menggunakan akar 2 ya. Karena dia itu EG, karena rusuknya 8 berarti diagonal EG sama dengan AC juga itu adalah 8 akar 2. Sehingga setengah dari EG sama setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, GL yang miring itu kita cari dengan menggunakan segitiga sekusi GCL yang ada di dalam. Di dalam GCL. Nah, bagaimana? Berarti GC akar dari GC kuadrat plus CL kuadrat sama dengan GC-nya 8 karena itu rusuk. CL itu sama dengan GI tadi ya, karena setengah dari diagonal. Sehingga CL adalah 4 akar 2, pangkat 2. Hasilnya akar 64 plus 16 kali 2, 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2. Sehingga menjadi akar 64 tambah 32 sama dengan akar 96. Nah, kemudian sama seperti pembahasan yang dulu, 96 ini akan kita pecah menjadi perkalian yang salah satu angkanya, bilangannya bisa dicari akarnya. Maka kita akan menemukan menjadi akar 16 kali 6. Gitu ya, 16 kali 6. 16 kali 6 96. Karena akar 16 adalah 4. Sehingga sama dengan 4 akar 6. Ini panjang GL. Sekarang kita masukkan ke rumus-rumus segitiga, luas segitiga tadi itu. Nah, kita kembali lagi ke luas segitiga GL di atas. Setengah dengan setengah itu kita bagi aja dengan setengah, sehingga setengahnya kita hilangkan biar untuk memudahkan tidak ada pecahannya. Sehingga GL adalah 4 akar 6. IM itu yang kita cari sebagai jaraknya nanti. Kemudian GI itu adalah 4 akar 2, IL 8. Berikutnya IM akan sama dengan 4 akar 8 dibagi 4 akar 6. Jadi perkalian sekali jadi pembagian. Nah, tidak boleh kita kalian dulu karena bisa kita bagi. Itu ada 4 dibagi 4. Ya. Atau boleh juga 8 dibagi 4 juga boleh. Tapi ini kelihatan 4 bagi 4. Sehingga M jadi akar 2 kali 8 per 6. Nah, berikutnya akar 2 dan akar 6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi akar 2. Nah, akar 2 bagi akar 2 kan 1. 1 kali 8, 8. Ya, di pembilangnya di atas. Kemudian akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3. Kalau sudah seperti ini, ya, IM 8 per akar 3, kita rasionalkan penyebutnya. Caranya bagaimana? Masih ingat di pelajaran merasionalkan penyebut? Maka 8 akar per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga kita dapatkan
8 akar 3 per 3 ya. Yang bawah itu 3 akar 3. Nah, inilah untuk contoh yang kedua. Silakan kalian putar berulang-ulang cara menggambarnya, kemudian cara menghitungnya, sehingga nanti kalian bisa memahaminya. Terima kasih di tapi insya Allah bisa. Ya. Silakan diulang-ulang terus untuk melihat tayangan ini agar kalian bisa lebih paham. Saya kira gitu ya, untuk sementara 2 contoh saja. Kalaupun kalian belum paham, belum mengerti, bisa kalian japri ke Pak Guru untuk menanyakannya, atau ke sekolah juga boleh menunggu Pak Guru untuk diajari lagi, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Atau japri boleh ya, sehingga nanti kita jelaskan kembali. Saya kira itu untuk jarak antara 2 bidang, dan kita kerjakan 2 contoh soal. Ya, karena pembahasan untuk dimensi 3 sudah selesai, maka pada pertemuan berikutnya kita ulangan ya. Tapi tidak sekali-kali ya, ulangannya 2 kali pertemuan. Jadi ulangan yang pertama itu jarak antara 2 titik, jarak titik dan garis, dan jarak antara 2 garis. Nah, itu tiga hal ya. Jarak antara 2 titik, jarak titik dan garis, dan jarak garis ke garis atau ke garis. Kemudian nanti pada ulangan yang kedua, pada pertemuan berikutnya adalah jarak titik dengan bidang, jarak garis dengan bidang, dan jarak antara 2 bidang yang tadi itu ya. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan maaf barangkali memang banyak kekurangan dan kekeliruannya dari Pak Guru, baik penjelasan maupun tayangan-tayangannya, dan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum, sekali lagi silahkan bisa menghubungi Pak Guru ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.